Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini, kakak akan memberikan gambaran atau prediksi untuk soal SIMA UI 2020 bagi adik-adik yang ngambil bagian Soshum. Nah, pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal SIMA UI untuk mapel sejarah. Oke, langsung saja kita lihat untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini bicara pelajaran kelas 10 ya adik-adik. Nah, peninggalan pada zaman megalitikum berbentuk meja batu yang dipergunakan untuk meletakkan sesaji. Nah, itu disebut dengan istilah apa? Untuk soal nomor 1, itu jawaban yang tepat adalah dolmen, yaitu pilihan yang E. Mungkin adik-adik semua udah banyak yang lupa karena ini materi kelas 10 ya. Nah, di sini kakak ingatkan lagi fungsi dari masing-masing opsi yang ada pada soal nomor 1. Kita lihat untuk pembahasannya. Yang pertama, waruga. Waruga itu adalah kubur batu yang berbentuk kubus. Kubur batu itu maksudnya adalah tempat untuk meletakkan jenazah atau mayat. Nah, kalau yang waruga ini bentuknya seperti kubus. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan menhir. Nah, menhir itu merupakan tugu batu tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian yang ketiga ada sarkofagus. Nah, ini merupakan kubur batu yang bentuknya itu seperti lesung. Kemudian yang keempat ada istilahnya pundan berundak. Nah, ini merupakan bangunan bertingkat. Nah, kata kuncinya di sini bangunan bertingkat yang terbuat dari batu untuk meletakkan sesaji. Sedangkan dolmen itu merupakan meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji. Nah, adik-adik harus hati-hati untuk istilah dolmen dan pundan berundak karena itu sama-sama tujuannya untuk meletakkan sesaji. Namun kalau pundan berundak kata kuncinya itu dia merupakan bangunan bertingkat, sedangkan dolmen dia merupakan bentuknya itu merupakan seperti meja batu. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah dolmen. Nah, kita lihat untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, nah ini bicara tentang kerajaan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri pada abad keempat, terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nah, berikut ini merupakan fakta-fakta mengenai kerajaan Kutai. Nah, fakta yang pertama di sini ada Aswawarman adalah anak dari Raja Mulawarman. Apakah ini benar atau salah? Nanti kita cek. Yang kedua, kerajaan ini berada tepat di hulu Sungai Mahakam. Kalau yang ketiga, Kudungga terkenal sebagai seorang yang dermawan. Dan yang keempat, masyarakat Kutai adalah masyarakat yang tertata, kemudian tertib dan teratur. Nah, jika bentuk soalnya seperti ini, maka adik-adik harus mengingat lagi untuk pilihan gandanya. Jika jawaban A, maka pernyataan 1, 2, 3 benar. Kalau yang B itu adalah 1 dengan 3 benar. Kalau C 2 dan 4 benar. Kalau D 4 saja yang benar. Kalau E berarti semua pernyataannya benar. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 itu adalah pilihan yang C. C artinya 2 dan 4 benar. Nah, kita lihat untuk pembahasannya untuk mengingatkan lagi kepada adik-adik semua. Nah, Aswawarman itu adalah anak dari Raja Kudungga. Sedangkan Mulawarman itu adalah anak dari Aswawarman. Nah, Mulawarman itu adalah Raja Kutai yang terkenal sangat dermawan dan tercatat dalam Prasasti Yupa. Nah, jadi beliau ini menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, inilah pendukung kenapa jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 tadi adalah opsi yang C ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, ini masih bicara pelajaran kelas 10 ya. Nah, pada zaman Mesolitikum yang berlangsung pada kala Holosen, perkembangan kebudayaannya berlangsung lebih cepat daripada Batu Tua atau Paleolitikum. Hal ini disebabkan antara lain oleh Nah, kalau yang A katanya beragamnya alat yang dipergunakan oleh manusia purba untuk membantu kehidupannya yang terbuat dari batu yang telah halus. Kalau yang B, berkembangnya teknologi perundagian
dalam pembuatan peralatan dari batu. C. Perkembangan kemampuan otak pendukung kebudayaan ini sehingga alat-alat yang dihasilkan itu sudah lebih beragam. D. Pendukung kebudayaan ini lebih mengenal teknologi, sedangkan yang E itu manusia pendukungnya adalah Homo sapiens. Nah, itu merupakan makhluk hidup yang cerdas dari pendahulunya. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu adalah opsi yang E. Nah, kita lihat alasannya. Nah, di sini katanya pada zaman Batu Tengah atau biasanya kita istilahkan dengan Mesolitikum. Nah, alat-alat batu pada zaman ini sebagian sudah dihaluskan, terutama pada bagian yang dipergunakan. Nah, pada periode ini juga disebut masa berburu dan meramu makanan tingkat lanjut. Pendukung kebudayaan ini adalah dengan adanya Homo sapiens atau manusia yang ada pada peradaban sekarang. Nah, dia itu terdiri atas beberapa ras. Nah, yang mayoritasnya di sini merupakan ras dari Austromelanozoid dan untuk minoritasnya itu ada ras Mongoloid. Nah, mungkin yang sering adik-adik dengar adalah yang ras Mongoloid ya. Nah, sedangkan pada zaman Batu Tua atau Paleolitikum, manusia pendukungnya itu masih sangat purba. Di antaranya itu ada Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Meganthropus paleojavanicus, dan ada Homo soliens. Nah, berbagai alat yang digunakan pada zaman yang berbeda ini. Nah, jadi di sini berbagai alat itu digunakan pada zaman yang berbeda. Tentu saja pada Homo sapiens, nah itu menunjukkan tingkat kecerdasan yang lebih bagus daripada manusia pada zaman Batu Tua. Karena sekarang ini kan kita hidup pada peradaban yang lebih maju. Itu dibuktikan dengan adanya Homo sapiens, di mana tingkat kecerdasan itu jauh lebih tinggi dibandingkan manusia purba pada zaman-zaman terdahulunya. Nah, inilah pendukung untuk soal yang tadi ya adik-adik. Sekarang kita lihat untuk soal yang keempat. Nah, di sini Profesor Dr. Kern dan Dr. Brandes itu menyimpulkan nenek moyang bangsa Indonesia katanya berasal dari Asia Tengah. Dasar dari pendapat kedua ahli tersebut itu dari apa dasarnya? Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang B, karena adanya perbandingan bahasa. Nah, untuk penjelasannya, Dr. Kern itu berpendapat bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Asia karena bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia itu memiliki akar kebudayaan yang sama, yaitu dari bahasa Austronesia. Nah, itulah kenapa Dr. Kern menyatakan bahwa bahasa itulah yang perbedaan bahasa tadi yang menyebabkan rakyat Indonesia itu berasal dari Asia. Nah, dari wilayah Asia. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang kelima. Nah, ini bicara indispartage ya. Ini adalah pernyataan sebab akibat. Nah, kita lihat untuk pernyataan 1. Indispartage ini merupakan organisasi politik pertama di Hindia Belanda yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Sebab adanya diskriminasi antara keturunan Belanda asli dengan keturunan Belanda campuran atau Indo. Nah, adik-adik pasti sudah ingat untuk pilihannya ya. Jika kita ngambil opsi yang A, artinya pernyataan 1 benar, alasannya juga benar, kemudian ada hubungan sebab akibat. Jika kita ngambil jawaban B, maka itu artinya pernyataan 1 benar, alasan juga benar, tapi tidak ada hubungan. Kalau kita ambil yang C, artinya pernyataan 1 benar, yang kedua salah. Kalau kita ambil pilihan yang D, nah artinya pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar. Kalau kita ngambil pilihan yang E, artinya pernyataan 1 dan 2 itu salah. Nah, untuk soal nomor 5, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D. Nah, opsi yang D itu artinya pernyataan pertamanya salah, sedangkan yang keduanya benar. Nah, di sini kita lihat indispartage itu adalah organisasi politik pertama yang didirikan oleh 3 serangkai ya. 3 serangkai yaitu ada Dowes Dekker, ada Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, itulah pendirinya, bukan Dr. Sutomo ya. Nah, lanjut untuk soal berikutnya, soal yang ke-6.
Nah, pada akhir abad ke-16, Belanda memulai pelayaran ke timur. Informasi tentang peta jalur pelayaran Portugis itu dibuat oleh seorang Belanda yang bernama. Nah, ini betul-betul harus mengingat lagi bagaimana sejarah terdahulu di Indonesia ya adik-adik. Nah, ini jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D. Nah, itu dibuat oleh seorang Belanda yang bernama Jan Huygens van Linschoten. Nah, untuk penjelasan dari soal nomor 6, di sini kakak sajikan. Nah, nama Van Linschoten itu dikenal terutama dari dua tulisan perjalanannya yang dianggap sebagai kunci dari ekspedisi Cornelis de Houtman ke Nusantara. Nah, Van Linschoten ini menyalin peta pelayaran milik Portugis yang sangat-sangat dirahasiakan, sehingga membuka jalan bagi penjelajah Inggris dan Belanda ke Kepulauan Rempah-Rempah atau Maluku. Akibatnya, pada abad ke-17, dominasi Portugis atau pertama kali dia mendarat itu berpangkalan di Malaka dan menguasai perdagangan yang ada di Maluku. Nah, ini kemudian karena Portugis ini sudah mendominasi di sana, sehingga berdirilah kongsi dagang VOC, itu adalah milik Belanda, bertempat di Batavia. Kemudian ada EIC, nah itu milik Inggris, itu didirikan di Bombay, India. Nah, itulah penjelasannya ya. Sekarang kita lanjut untuk soal yang ke-7. Nah, untuk soal yang ke-7 ini bicara filsafat pokok dari politik kolonial Belanda adalah non-akulturasi. Nah, sebagai akibat dari politik kolonial tersebut adalah, nah apa akibatnya? Jawaban yang tepat itu adalah opsi yang E, yaitu semuanya benar. Nah, kita lihat dulu penjelasannya. Nah, akibat dari adanya politik non-akulturasi Belanda, nah ini akibatnya ada 5. Yang pertama, menyebabkan westernisasi itu terjadi sangat lambat. Yang kedua, menyebabkan pendidikan itu sangat terbatas. Yang ketiga, proses emansipasi itu sangat lambat. Yang keempat, banyak lembaga tradisional itu utuh. Kemudian yang kelima, terjadi erosi kultural tidak sederas daerah yang mengalami asimilasi dengan kekuasaan kolonial. Nah, itulah akibat yang dimunculkan karena adanya politik non-akulturasi oleh Belanda. Nah, berikutnya soal yang ke-8. Nah, ini masih pernyataan sebab akibat ya adik-adik. Nah, kita lihat dulu soalnya. Katanya di sini kebijakan pembangunan pemerintahan kolonial Belanda itu menerapkan kebijakan politik akulturatif, sebab pemerintah kolonial Belanda hendak membangun struktur politik di Indonesia berdasarkan sistem barat. Nah, ini jawaban yang tepat itu adalah yang E, artinya baik itu pernyataan satu atau pernyataan kedua, nah itu kedua-duanya salah. Kita lihat untuk penjelasannya. Nah, pernyataan satu itu salah. Kenapa? Karena harusnya kebijakan Belanda di Indonesia itu adalah non-akulturatif. Nah, itulah alasannya. Kemudian pernyataan yang kedua juga salah, karena seharusnya pemerintahan Belanda itu menghalangi pengaruh barat itu masuk ke bangsa Indonesia. Nah, itulah kenapa jawaban kita tadi ambil yang E, karena pernyataan satu dan pernyataan kedua itu salah. Nah, kita lihat untuk soal yang nomor 9. Nah, ini bicara peristiwa penting yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia ya adik-adik. Nah, untuk soalnya ini bicara agresi militer. Agresi militer itu terjadi 2 kali ya. Jika adik-adik lupa untuk materinya, silakan lihat video kita sebelumnya karena kakak sudah sajikan beberapa peristiwa penting yang terpaut tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi itu adik-adik bisa lihat pada video kita sebelumnya. Oke, kita lihat untuk soal nomor 9. Agresi militer Belanda pertama itu merupakan wujud pelanggaran dari perjanjian apa? Nah, ini jawabannya adalah perjanjian Linggarjati. Jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Nah, untuk penjelasannya,
agresi ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan oleh Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Nah, ini jika kita lihat dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap sudah melanggar hasil perundingan Linggarjati. Nah, itu untuk jawaban nomor 9. Terakhir untuk nomor 10, ini juga masih bicara agresi militer, tapi ini agresi militer yang kedua. Nah, agresi militer Belanda yang kedua itu terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 dengan melakukan serangan pertama itu di pangkalan udara Maguwo. Sebab Dr. Bell menyatakan bahwa Belanda sudah tidak terikat kembali dengan perjanjian Renville yang telah mereka sepakati. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 itu adalah opsi yang A, di mana pernyataan satu itu benar, alasannya juga benar, dan kedua-duanya ada hubungan sebab akibat. Nah, kita lihat untuk penjelasan soal nomor 10. Nah, jadi di sini agresi militer Belanda yang kedua, nah itu muncul akibat pengkhianatan terhadap perjanjian Renville. Nah, bukti pengkhianatan itu Belanda juga menahan Bapak Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir dan beberapa staf lainnya. Jadi Belanda ini menahan beberapa tokoh-tokoh penting yang terlibat pada kemerdekaan Indonesia. Nah, yang perlu adik-adik ingat lagi, kalau dia agresi militer pertama itu bukti dari pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Linggarjati. Sedangkan untuk agresi militer Belanda yang kedua, nah itu merupakan pengkhianatan Belanda terhadap perjanjian Renville. Nah, itulah prediksi soal SIMAK UI 2020 untuk mapel sejarah ya adik-adik. Oke, sekian dulu pembahasan soal kita hari ini. Terima kasih kepada adik-adik semua karena selalu setia mengikuti channel kami. Bagi adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe List Vika Channel. Nah, jangan lupa like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan setiap update informasi dari kami. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung dengan List Vika Channel, silakan lihat lagi video-video kita sebelumnya. Semoga dapat membantu persiapan adik-adik dalam mengikuti baik itu ujian kedinasan ataupun ujian SIMAK UI yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Nah, selalu ikutin channel kami. Semoga setiap info yang kami berikan kepada adik-adik semua dapat membantu dan bermanfaat bagi adik-adik. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.